Istana Pulau Es, Jilid 2, Bagian 2. Sementara itu, Maya tidak mendapat kesempatan untuk lari. Karena, sewaktu para gerombolan menyerbu dusun, kaki tangannya dibelenggu kuat-kuat, dan dia dipaksa menunggu mereka dalam keadaan tidak dapat bergerak. Hanya sepasang matanya yang lebar, menyaksikan semua kekejian yang terjadi di dusun itu. Seperti biasa pula, pada akhir penyerbuan sebuah dusun, para gerombolan ini menyeret wanita yang mereka pilih. Ada yang sibuk mengumpulkan benda-benda berharga, ada yang minum arak sampai mabok. Dan di antara asap rumah-rumah yang masih menyala, mereka tertawa-tawa dan berkumpul di dekat tumpukan mayat-mayat, memandang rumah terbakar. Ada yang mulai mengganggu wanita di depan mata kawan-kawan, ada yang bernyanyi-nyanyi, menyanyikan lagu kemenangan barisan tentara Khitan. Semua ini terjadi dengan hiruk-pikuk, dan Maya terpaksa harus menonton semua yang terjadi di depan mata, karena ia berada di tengah-tengah antara mereka. Belenggunya sudah dilepas, dan dia menjadi muak dan pening. Di belakangnya, 3 orang gerombolan sedang mengganggu 3 orang wanita yang menjerit-jerit di antara suara ketawa mereka. Di depannya juga ada, dan di kanan-kiri, gerombolan-gerombolan itu tertawa-tawa, minum-minum, dan mengamat-amati hasil rampokan mereka dengan gembira. Tiba-tiba, terdengar derap kaki kuda banyak sekali mendatangi dusun yang terbakar itu. 14 orang gerombolan bekas pengawal menjadi terkejut. Akan tetapi, mereka sudah terlalu mabok. Mabok oleh arak, dan mabok nafsu, sehingga mereka terlambat untuk mengetahui bahwa yang datang adalah pasukan musuh. Pasukan bangsa Yuchen, yang berjumlah 50 orang. Tahu-tahu, mereka diserbu oleh pasukan Yuchen yang banyak jumlahnya itu, dan terjadilah perang tanding yang berat sebelah. Biarpun gerombolan bekas pengawal ini rata-rata memiliki kepandaian tinggi, namun mereka itu sudah setengah mabok, dan jumlah mereka kalah banyak. Mereka melakukan perlawanan gigih dan mengamuk. Melihat kesempatan ini, Maya berusaha untuk melarikan diri. Ia meloncat, akan tetapi, sebuah tamparan seorang pengawal terdekat membuat ia roboh terpelanting, dan pingsan di antara tumpukan mayat. Perang kecil yang berat sebelah itu berlangsung tidak terlalu lama. Biarpun mengorbankan beberapa orang anak buahnya, namun pasukan Yuchen akhirnya berhasil membunuh 14 orang gerombolan bekas pengawal Khitan itu. Mayat mereka malang melintang dan bertumpuk-tumpuk, di antara mayat-mayat bekas korban mereka, penduduk dusun, dan wanita-wanita muda yang mereka perkosa. Sisa pasukan Yuchen lalu pergi meninggalkan dusun itu, yang kini berubah menjadi tempat yang mengerikan sekali. Keadaan amat sunyi, yang terdengar hanyalah api yang masih memakan atap-atap rumah. Tampak di sana-sini muncul beberapa orang penduduk yang berani datang untuk mengambil dan mengungsikan barang-barang mereka, akan tetapi tak seorang pun berani mendekati tumpukan mayat 14 orang gerombolan yang merubah dusun itu menjadi neraka bagi penduduknya. Tak lama kemudian, dari arah barat, tampak 2 orang berjalan ke arah dusun itu. Dari jauh sudah tampak bahwa mereka adalah seorang laki-laki dan seorang wanita. Yang laki-laki berkulit hitam sekali, dan yang wanita berkulit putih. Akan tetapi, tubuh wanita itu tinggi, bahkan lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan laki-laki berkulit hitam itu. Kalau dilihat dari dekat, tentu orang akan terheran-heran melihat pakaian dan wajah mereka, yang berbeda jauh dari penduduk umumnya. Laki-laki itu tinggi kurus, kulitnya hitam arang, rambutnya yang keriting ditutup sorban kuning. Tubuh atas tidak berbaju, hanya dilibat kain kuning yang sudah dekil. Tubuh bawah memakai celana hitam sampai di bawah lutut, kakinya tidak bersepatu. Sederhana sekali pakaian dan sikapnya, tetapi wajahnya membayangkan kewibawaan besar, dengan sepasang mata yang tajam seperti mata pedang, tetapi juga menyeramkan dan liar bergerak ke sana-sini. Si wanita tidak kalah anehnya. Wajahnya berbentuk seperti laki-laki itu. Kening lebar, mata lebar, hidung mancung sekali dan besar, dagu runcing, sehingga dia memiliki kecantikan yang aneh dan khas. Telinganya memakai hiasan cincin besar, rambutnya terurai sampai ke punggung. Tubuhnya tinggi besar, nampak kuat seperti tubuh pria, namun gerak-geriknya yang lemah lembut menandakan bahwa dia benar-benar seorang wanita. Memakai baju berlengan pendek dan celana panjang sampai ke kaki berwarna biru, akan tetapi di luar bajunya,
ia memakai sutra kuning yang panjang dilibat-libatkan di tubuh. Lengan kirinya yang berkulit putih kemerahan, bukan putih kekuningan seperti kulit wanita pribumi, memakai sebuah gelang emas yang besar dan tebal. Demikian pula kedua pergelangan kakinya, dihias gelang kaki terbuat daripada emas, sehingga kadang-kadang kalau kedua kaki berganti langkah, gelang-gelang itu beradu dan menimbulkan suara berdensing nyaring. Usia mereka kurang lebih 40 tahun, dan mereka berjalan berdampingan tanpa berkata-kata. Memasuki dusun itu, dan menggeleng-geleng kepala menyaksikan rumah-rumah terbakar, dan mayat-mayat bertumpukan dan berserakan. Ketika tiba di tumpukan mayat 14 orang bekas pengawal hitan dan wanita-wanita serta penduduk, mereka berhenti dan bicara dalam bahasa India. Bukankah pakaian mereka itu menunjukkan bahwa mereka adalah pasukan pengawal hitan, kata si wanita. Agaknya begitulah, jawab yang laki-laki. Suaranya parau dan dalam. Manusia di mana-mana sama saja. Sekali diberi kesempatan, lalu berlomba saling membunuh. Keduanya sudah akan melangkah pergi lagi, ketika tiba-tiba, terdengar rintihan yang keluar dari tumpukan mayat. Seorang anak perempuan, laki-laki itu berkata, dan matanya mengeluarkan sinar aneh. Kedua tangannya bergerak mendorong ke depan. Angin yang kuat menyambar ke arah tumpukan mayat, dan sebagian mayat yang bertumpuk di atas terlempar seperti daun-daun kering tertiup angin. Tampaklah kini seorang anak perempuan yang merintih tadi bangun, dan berusaha melepaskan diri dari himpitan mayat-mayat. Anak ini adalah Maya, yang tadi pingsan, kemudian tubuhnya tertindih banyak mayat. Anak siapa ini? Wanita itu meloncat maju mendahului si laki-laki. Gerakannya cepat sekali seperti terbang, dan sekali sambar, ia telah mencengkeram punggung baju Maya dengan tangan kiri, dan mengangkat tubuh Maya ke atas sambil dipandangnya penuh perhatian. Lagak wanita itu seperti seorang wanita sedang memeriksa seekor kepiting yang hendak dibelinya di pasar. Hai, kesinikan anak itu, dia milikku karena akulah yang menemukannya. Aku yang pertama membongkar tumpukan mayat yang menimbunnya. Laki-laki itu berseru sambil melangkah maju. Tidak, wanita itu memondong Maya dan meloncat menjauhi. Aku yang lebih dulu mengambilnya. Anak ini hebat. Ia mengelus pipi, memeriksa mata, rambut, dan mulut Maya. Anak hebat. Manis, siapakah namamu? Tanyanya dalam bahasa Han. Biarpun dia seorang putri hitan, namun sejak kecil Maya diajar bahasa Han di samping bahasa hitan. Maka, Maya lalu menjawab, namaku Maya. Kalian siapakah? Anak ini lupa akan kesengsaraannya karena heran menyaksikan dua orang aneh yang tadi bicara dalam bahasa yang tadi mengertinya, juga yang mempunyai wajah asing, hidung panjang, dan pakaian yang aneh pula. Maya, bagus sekali, nama yang bagus sekali. Wanita itu berseru girang dan menciumi kedua pipi Maya. Anak itu mencium bau kembang yang aneh. Wangi, namun memuakkan baginya. Akan tetapi dia tidak melawan, dan membiarkan mukanya dihujani ciuman oleh wanita itu. Kau cocok denganku, hebat. Engkau tentu suka menjadi kekasihku, bukan? Maya, engkau tentu anak hitan. Wanita itu kini menggunakan bahasa hitan, dan Maya menjawab dalam bahasa itu juga. Suaranya berubah girang. Benar, aku adalah Putri Maya. Putri, Raja dan Ratu Hitan? Apa? Laki-laki itu meloncat maju. Putri Hitan? Hayo, Dewi, berikan padaku anak itu. Aku yang berhak. Dia berdarah raja, dan tampaknya dia memang memiliki darah murni. Berikan. Tidak. Wanita itu memondong Maya dengan lengan kiri, sedangkan tangan kanannya mengepal tinju. Mukanya merah menentang, dan matanya bersinar-sinar marah kepada laki-laki berkulit hitam itu. Mahendra, belum puaskah engkau dengan darah beberapa orang anak yang telah kau hisap habis? Engkau penghisap darah anak yang tiada puasnya. Tidak, anak ini adalah milikku. Engkau tidak boleh mengganggu Maya. Dia punyaku, dan kalau engkau memaksa, aku akan membunuhmu. Laki-laki yang disebut Mahendra itu tertawa bergelak, sehingga ngeri hati Maya melihatnya. Muka yang hitam itu kelihatan lebih hitam lagi setelah tertawa, dan nampak deretan gigi yang putih mengkilap. Hahaha, Nila Dewi,
Engkau mengancamku berkali-kali seolah-olah aku ini hanya seekor semut yang mudah mati diinjak. Aku memang haus akan darah anak perempuan, akan tetapi hal itu hanyalah karena aku belum menemukan anak yang darahnya cocok untuk menyempurnakan ilmuku. Kalau aku sudah mendapatkan darah seorang anak seperti Maya ini, tentu aku selanjutnya takkan butuh darah lagi. Berikanlah, sayang, malam nanti terang bulan, kita dapat berkasih-kasihan. Kalau ada aku di sini, masa engkau butuh belayan seorang bocah seperti itu lagi? Hahaha, Mahendra, aku tidak main-main. Maya ini milikku, dan habis perkara. Nila Dewi mulai mencium-cium dan mencucup-cucup kulit leher dan pipinya. Gilakah perempuan ini, pikir Maya? Hahaha, kalau begitu, sebaiknya kita bertanya kepada Maya agar dia yang memilih. Mahendra memandang Maya dan berkata dalam bahasa Khitan, Maya anak manis, dengarlah. Kalau engkau memilih aku, terus terang saja aku akan mengambil darahmu untuk obat. Akan kuisap habis, dan engkau akan mati seketika tanpa merasa terlalu nyeri. Sebaliknya, kalau engkau memilih Nila Dewi, dia akan menjadikan engkau kekasihnya, untuk menuruti nafsu birahinya yang selalu berkobar tak pernah padam. Engkau akan dibelai, diperas, dan perlahan-lahan engkau pun akan mati. Memilih aku berarti mati seketika tanpa banyak menderita. Memilih dia berarti akan mati sekerat demi sekerat, dan banyak menderita. Puoh, bohong, Nila Dewi menjerit marah. Memilih dia berarti mati seperti seekor ayam disembelih. Sedangkan memilih aku, akan mengalami kenikmatan dunia. Andai kata mati dalam kenikmatan, bukankah itu bahagia sekali? Kau memilih aku, ya Maya? Memilih aku, anak manis. Nila Dewi mendekatkan mukanya dan mencium bibir Maya. Mengecupnya lama-lama sampai tersedak-sedak kehabisan napas, baru dilepaskan. Kini Maya menjadi takut sekali. Hatinya dicengkeram rasa ngeri yang hebat. Kiranya dia terjatuh ke dalam tangan dua orang asing, yang entah gila entah memang berwatak seperti iblis. Kalau tahu begini, jauh lebih baik dia pingsan di bawah tumpukan mayat-mayat itu. Hayo pilih siapa engkau, Maya? Laki-laki berkulit hitam itu mendesak dan melangkah maju. Maya memandang mereka bergantian dengan mata terbelalak. Bagaimana dia bisa memilih? Keduanya sama menyeramkan, dan memilih yang manapun berarti dia akan mati. Kematian di tangan laki-laki itu sudah pasti, darahnya akan disedot habis. Dia bergidik ngeri, akan tetapi, biarpun dia tidak dapat membayangkan bagaimana akan mati di tangan wanita itu, namun ia sudah membayangkan kengerian yang membuat ia bergidik dan menggigil. Dia dijadikan kekasih, apa artinya ini? Kedua orang itu memang bukan manusia-manusia lumrah. Keduanya adalah saudara seperguruan, murid-murid seorang sakti di pegunungan Himalaya. Keduanya memiliki ilmu kepandaian luar biasa dan tinggi, akan tetapi mempunyai keahlian yang khusus, yaitu membuat pedang yang ampuh. Guru mereka, Pertapa di Himalaya itu, memang seorang ahli membuat senjata ampuh, di samping memiliki kesaktian yang tinggi. Ketika mereka, kakak beradik seperguruan ini, mulai tergoda nafsu birahi di tempat sunyi itu dan melakukan pelanggaran hubungan kelamin, gurunya marah-marah dan mengusir mereka. Mahendra dan Nila Dewi melarikan diri ke tempat asal mereka, yaitu di India Utara. Akan tetapi, di tempat ini pun mereka terkenal sebagai manusia-manusia iblis, yang tidak segan melakukan pembunuhan dan perbuatan-perbuatan keji. Menculik anak-anak, sehingga akhirnya mereka dimusuhi pemerintah dan kembali melarikan diri. Sekali ini mereka lari ke Nepal. Dan di negara ini, mereka berdua, berkat kepandaian mereka yang tinggi, diangkat menjadi empu-empu pembuat pusaka kerajaan. Di tempat ini mereka dapat bertahan sampai puluhan tahun karena Raja Nepal selalu menyediakan segala kebutuhan mereka. Anak-anak kecil untuk dihisap darahnya oleh Mahendra, anak-anak dan darah-darah jelita untuk dijadikan kekasih Nila Dewi, yang mempunyai kesukaan aneh sekali, yaitu suka bermain cinta dengan wanita muda cantik. Sampai berusia 40 tahun lebih, kedua orang saudara seperguruan ini masih menjadi kekasih. Kadang-kadang bermain-main cinta dengan mesra, akan tetapi kadang-kadang bercekcok sebagai dua orang musuh besar. Bahkan tidak jarang mereka bertanding mati-matian.
Akan tetapi, selalu Mahendra yang mengalah karena diam-diam, Mahendra benar-benar jatuh cinta kepada adik seperguruannya ini. Karena cintanya yang besar, maka dia pun tidak mengganggu kesukaan kekasihnya yang membagi cintanya dengan anak-anak perempuan cantik. Kehidupan di Nepal membosankan dua orang manusia iblis ini. Apalagi ketika mendengar bahwa di timur terjadi pergolakan perang antar suku. Mereka lalu meninggalkan Nepal untuk menonton keramaian. Di mana terjadi perang, di sana akan banyak ditemukan korban-korban mereka. Memilih siapa, anak manis? Nila Dewi bertanya. Suaranya halus lemah lembut dan penuh kasih sayang, sehingga sejenak Maya terpengaruh, membuat dia hampir merangkul wanita itu. Akan tetapi, Maya teringat. Dan mulailah anak yang memiliki keberanian luar biasa, dan yang sudah berhasil mendinginkan hatinya yang tegang itu, memutar otaknya. Kalau memilih Mahendra, berarti terus mati dan tidak ada kesempatan menyelamatkan diri. Dia harus hidup, masih banyak hal yang harus ia kerjakan dalam hidupnya. Kalau dia memilih Nila Dewi, berarti akan ada kesempatan baginya untuk melarikan diri. Aku memilih Nila Dewi, katanya lantang. Nila Dewi girang sekali. Sambil memondong Maya, dia menari-nari berputaran. Maya merasa heran dan juga kagum, karena tarian Nila Dewi sungguh indah. Tubuhnya dapat bergerak-gerak lemah gemulai, pinggangnya meliak-liuk seperti tubuh ular, dan sepasang gelang pada kakinya saling beradu menimbulkan irama seperti musik yang mengiringi tariannya. Anak manis, anak baik, kekasihku, engkau memilih aku, hai hik. Nila Dewi menunduk, kembali mencium mulut Maya. Tangan kiri memondong, sedangkan jari-jari tangan kanannya menggerayangi Maya. Maya terkejut sekali, dan merasa betapa semua bulu di tubuhnya bangun berdiri penuh kengerian. Sungguh pun wanita ini tidak menjijikkan seperti Butan, akan tetapi perbedaannya hanyalah karena Nila Dewi wanita. Namun belayan-belayannya sungguh mengerikan hatinya, memuakkan dan menimbulkan jijik dan takut. Tiba-tiba, Mahendra melompat cepat, dan Maya merasa betapa belayan dan ciuman Nila Dewi berhenti. Tubuh wanita itu menjadi lemas, kemudian roboh bersama dia. Mahendra, engkau pengecut curang. Nila Dewi mengeluh. Berusaha untuk bangkit, akan tetapi roboh lagi. Mahendra tertawa-tawa, memeluk Nila Dewi dan memberi ciuman yang membuat Maya, yang melihatnya, membuang muka. Ketika ia memandang lagi, ternyata Nila Dewi telah duduk bersila dekat pohon. Kedua lengan ditelikung ke belakang dan diikat kuat-kuat. Tahulah ia, bahwa tadi selagi Nila Dewi mencium dan membelainya penuh nafsu birahi yang menghilangkan kewaspadaannya, Mahendra telah menyerangnya dan menotok wanita itu hingga roboh terkulai lemas, dan tidak dapat melawan lagi. Timbul rasa takutnya, dan ia hendak lari. Akan tetapi, sekali sambar saja, Mahendra sudah menangkapnya. Kemudian menggunakan sebuah tali panjang mengikat kedua kaki dan tangannya. Bahkan tali pengikat kaki yang panjang itu lalu dipergunakan oleh Mahendra untuk menggantung tubuh Maya di cabang pohon. Tali itu diikatkan pada cabang pohon, sehingga tubuh Maya tergantung menjungkir dengan kepala di bawah, dan kedua tangannya terikat ke belakang punggung. Mahendra, Nila Dewi yang duduk bersila di bawah pohon itu berteriak. Kalau engkau membunuh Maya, aku bersumpah untuk membunuhmu. Mahendra tertawa, mengeluarkan sebuah mangkok tanah dan sebatang pisau belati yang tajam sekali, dari balik baju yang melibat tubuhnya. Laki-laki hitam itu lalu berkata, Nila Dewi, engkau tahu bahwa aku tidak akan membunuhnya. Betapapun ingin aku menyedot habis darahnya melalui leher, dengan jalan menggigit urat lehernya dan menyedot sampai tubuhnya kering. Betapapun ingin aku membelah kepalanya dan makan otak serta sumsumnya untuk menambah tenaga. Akan tetapi aku ingat akan kebutuhanmu. Tidak, aku tidak akan membunuhnya, maka ku keluarkan pisau dan mangkok ini. Aku hanya akan mengambil darahnya semangkok untuk ku minum. Dia tidak akan mati, dan engkau masih akan dapat menikmatinya. Boleh bukan? Keparat kau, iblis kau, awas kalau sampai dia cacat. Nila Dewi mencaci maki. Tenanglah, kekasihku, aku akan mengerjakannya dengan hati-hati sekali agar dia tidak cacat. Aku hanya menginginkan semangkok darah dan sedikit sumsumnya. Kalau ku kerat sedikit punggungnya,
ku keluarkan sumsum dari tulang punggung dan ku tadah darahnya, kemudian lukanya kuobati, dia tidak akan cacat, hehe. Jahanam sialan engkau, Nila Dewi memaki gemas, akan tetapi hatinya lega juga karena ia tahu bahwa Mahendra tidak akan membunuh Maya. Dapat dibayangkan betapa ngerinya hati Maya mendengar percakapan yang dilakukan dalam bahasa Khitan itu. Ia meronta-ronta seperti seekor kelinci, namun tak dapat melepaskan kedua tangannya. Heh, merontalah kuat-kuat, anak manis, agar darahmu lebih cepat alirannya dan lebih hangat. Mahendra melangkah mendekati Maya dengan sikap seorang yang hendak menyembelih. Maya sudah memejamkan kedua matanya. Maklum bahwa menjerit-jerit dan meronta-ronta tiada gunanya lagi. Siapa yang akan dapat menolongnya di dalam hutan ini? Tadi ia sudah menyaksikan kehebatan kedua orang manusia iblis itu. Bahkan dia tadi bengong dan diam-diam kagum sekali melihat betapa laki-laki hitam itu memondong dia dan mengempit tubuh Nila Dewi, lalu berlari terbang meninggalkan dusun memasuki hutan itu. Biarlah aku mati, keluhnya dalam hati, karena tidak melihat harapan lagi. Siluman jahat, apa yang kau lakukan? Tiba-tiba, entah dari mana datangnya, tahu-tahu berkelebat bayangan putih. Dan tak jauh dari situ, berdiri seorang laki-laki setengah tua yang berpakaian seperti seorang sastrawan. Gerakannya demikian ringan sehingga ia muncul seperti setan. Seruannya itu disusul menyambarnya dua buah benda. Yang sebuah menyambar ke arah kening Mahendra di antara kedua mata. Yang sebuah lagi menyambar tali yang menggantung tubuh Maya. Arg! Mahendra menggereng marah, dan cepat ia melempar tubuh ke belakang. Tali yang menggantung Maya putus disambar benda yang ternyata hanyalah sebuah batu kerikil, dan tubuhnya jatuh ke bawah. Anak yang sudah pandai ilmu silat ini tentu saja dapat menyelamatkan diri, dengan cara berjungkir balik dan menjatuhkan diri dengan bahu lebih dulu, kemudian bergulingan. Kedua tangan dan kakinya masih terikat, dan ia meronta-ronta berusaha melepaskan ikatan kaki tangannya. Sementara itu, Mahendra menyerang pendatang itu dengan pisau di tangan kanan dan mangkok tanah di tangan kiri. Gerakan-gerakan Mahendra ketika menyerang amat aneh dan cepat, juga mendatangkan angin keras yang menandakan bahwa tenaga dalam orang ini hebat sekali. Namun berkali-kali Mahendra mengeluarkan seruan kaget, karena laki-laki itu dapat menandinginya dengan baik sekali. Bahkan membalas dengan serangan pukulan ujung lengan baju yang mendatangkan hawa panas, tanda sinkang yang amat kuat. Siapa pria setengah tua yang perkasa dan sanggup menandingi iblis dari Nepal itu? Dia bukan lain adalah Menteri Kam Leong. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Menteri Kam Leong pergi seorang diri menyelidiki keadaan di Khitan. Dapat dibayangkan betapa duka hatinya ketika mendapat berita bahwa Khitan telah hancur, dan bahwa kini Khitan telah diduduki oleh bangsa Yuchen yang berhasil menghalau bangsa Mongol. Betapa adik tirinya, Raja Talibu dan istrinya telah gugur dalam perang, dan bahwa putri mereka lenyap, melarikan diri, kabarnya menuju ke Gobisan mencari kakek dan neneknya. Kalau saja waktunya tidak terbatas dan dia tidak terikat kewajiban pekerjaannya, tentu dia akan menyusul ke Gobisan mengunjungi ayahnya, pendekar sakti suling emas. Akan tetapi, Gobisan terlalu jauh dan dia harus segera kembali ke selatan berhubung dengan gawatnya keadaan sebagai akibat pergolakan di utara ini. Maka dengan hati tertekan kedukaan, Menteri Kam Leong melakukan perjalanan pulang ke selatan. Kebetulan sekali, di dalam hutan itu ia melihat Mahendra yang hendak menyembelih seorang anak perempuan secara kejam sekali. Kam Leong tidak mengenal Maya, karena memang anak Raja Khitan itu tidak pernah dilihatnya. Disangkanya bahwa anak itu tentulah anak pelarian para pengungsi yang dusunnya dilanda perang. Diam-diam Kam Leong terkejut bukan main ketika mendapat kenyataan bahwa laki-laki hitam itu lihai bukan main. Terpaksa ia harus mengerahkan seluruh kepandaiannya, dan barulah ia dapat mendesak lawannya. Pertandingan antara mereka berjalan seru dan cepat sekali. Karena Mahendra berkali-kali mundur dan berloncatan menjauh, makin lama dua orang yang bertanding ini makin menjauhi tempat di mana Maya berusaha melepaskan ikatan kaki tangannya. Maya kekasihku, jangan pergi. Aku akan melindungimu, Nila Dewi berkata lembut sambil berusaha pula membebaskan ikatan kedua tangannya. Akan tetapi, totokan tadi masih membuat tubuhnya lemas dan jalan darahnya tidak lancar.
Maka diam-diam ia memaki Mahendra, dan kemudian memejamkan mata untuk memulihkan jalan darahnya. Kalau jalan darahnya sudah pulih, sekali renggut saja tali pengikat tangannya tentu akan putus. Maya agaknya mengerti pula akan hal ini, maka ia pun meronta-ronta dan berusaha mendahului nenek itu untuk melepaskan diri dan lari. Kalau di sebelah sana tampak berkelebatnya dua bayangan orang bertanding dengan seru, di sini terjadi pula perlombaan yang tidak kalah menegangkan. Yaitu, Maya berlomba melawan Nila Dewi untuk lebih dulu membebaskan diri dari ikatan. Maya mengerti bahwa kalau dia kalah dalam perlombaan ini, lenyaplah satu-satunya harapan dan kesempatan untuk melarikan diri. Karena Mahendra yang sakti itu sedang bertanding dengan orang gagah yang menolongnya, maka tentu Nila Dewi akan membawanya lari. Untung bagi Maya, bahwa Mahendra yang tentu saja memandang rendah padanya, dan memastikan bahwa anak ini tidak mungkin terlepas dari tangannya, tadi tidak mengikat terlalu kuat. Berbeda dengan ikatan pada kedua lengan Nila Dewi. Kini Maya dengan mata terbelalak memandang ke arah Nila Dewi yang masih menghimpun tenaga untuk memulihkan jalan darah, berusaha keras untuk melepaskan ikatan kedua kakinya. Akhirnya Maya berhasil melepaskan kakinya dari ikatan. Ia meloncat bangun, dan dengan kedua tangan masih terikat di belakang, ia melarikan diri. Robohlah, tiba-tiba terdengar suara Nila Dewi yang nyaring. Dan bagaikan didorong tenaga mukjizat, Maya terguling roboh. Maya cepat menengok dan melihat Nila Dewi sudah melompat berdiri. Kiranya wanita ini tadi telah menggunakan sinkang untuk menendangnya dari jarak jauh. Akan tetapi, penggunaan sinkang ini melenyapkan tenaga yang sudah mulai terkumpul. Ia menjadi lemas kembali dan roboh bersandar batang pohon. Melihat ini, Maya tidak mempedulikan tubuhnya yang babak belur, terus meloncat bangun dan lari lagi sekuatnya dengan kedua tangan masih terikat. Berhenti, kekasihku, tega engkau meninggalkan aku. Nila Dewi berkata, akan tetapi, tanpa menengok Maya terus lari secepatnya. Sementara itu, pertandingan antara Kam Leong dan Mahendra masih berjalan seru. Berkali-kali pisau belati dan mangkok tanah menyambar, namun selalu Kam Leong dapat mengelak atau menangkis dengan kepretan ujung lengan bajunya. Tiba-tiba Mahendra berseru marah sekali dan menyambitkan mangkok tanah pada Kam Leong. Pendekar ini memukul ke arah mangkok dengan jari tangan kiri terbuka. Brakek, mangkok itu pecah berkeping-keping. Mampuslah, Mahendra berseru, dan segulung sinar kuning yang lemas menyambar ke arah kepala Kam Leong. Pendekar ini terkejut melihat betapa lawannya telah melepaskan kain yang melilit tubuh atasnya, dan menggunakan kain kuning itu untuk menyerangnya dengan gerakan seperti seorang nelayan melempar jaring ikan. Cepat ia mengelak, namun kain itu digerakkan secara lihai sehingga kembali telah melayang untuk menjaringnya. Kam Leong terkejut, kiranya lawannya ini benar-benar lihai sekali menggunakan kedua tangannya. Tampak sinar kuning emas berkelebat disusul sinar putih, dan dia telah memegang suling emas dan kipasnya. Suling emas. Mahendra terkejut, meloncat ke belakang dan melarikan diri seperti orang ketakutan melihat setan. Kam Leong tidak mengejar, sejenak memandang suling di tangannya dan menarik napas panjang penuh kagum. Nama ayahnya, pendekar sakti suling emas, agaknya sedemikian hebatnya sehingga orang hitam aneh tadi pun mengenal senjata itu dan lari ketakutan. Ia cepat meloncat ke tempat di mana anak tadi digantung, dan tidak melihat lagi bocah itu, kecuali wanita India yang masih duduk bersandar pohon dan menghimpun kekuatan dalam. Ia merasa lega, kiranya bocah tadi cukup cerdik, dan agaknya berhasil melarikan diri sewaktu penculiknya bertanding melawannya. Dia tidak mengenal dua orang India itu, tidak mempunyai permusuhan dengan mereka. Niatnya hanya menolong anak perempuan itu. Setelah anak perempuan itu berhasil menyelamatkan diri, dia pun tidak mau mengganggu wanita India yang sedang menghimpun tenaga. Kam Leong menyimpan kedua senjatanya dan berlari pergi meninggalkan tempat itu, melanjutkan perjalanannya pulang ke kota raja di selatan. Di dalam perjalanan pulang ini, selain berduka atas hancurnya kerajaan Khitan dan tewasnya adik tirinya Raja Talibu, Kam Leong prihatin menyaksikan perkembangan bangsa Yuchen yang makin kuat. Juga merasa gelisah memikirkan hal yang selama ini selalu menjadi duri dalam daging baginya.
Perjalanannya ke utara telah menghasilkan pendengaran-pendengaran yang makin menggelisahkan hatinya, yaitu tentang desas-desus bahwa di antara para pembesar yang membujuk-bujuk kaisar untuk memusuhi Khitan, termasuk pula saudara misannya yang bernama Sumakiat. Sumakiat adalah putra tunggal mendiang bibinya, yaitu Kam Sian Eng, adik tiri ayahnya Suling Emas. Namun semenjak mudanya, Sumakiat memiliki watak yang jahat dan palsu, sehingga ia seringkali bentrok, bahkan terasing dari keluarga keturunan Suling Emas yang terdiri dari para pendekar perkasa yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Akan tetapi, mengingat bahwa Sumakiat masih saudara misannya, Kam Leong yang berwatak budiman merasa kasihan. Dan berkat usahanya, akhirnya Sumakiat dapat diterima oleh kaisar dan menjabat pangkat panglima dalam pasukan pertahanan pemerintah. Memang Sumakiat bukan seorang sembarangan, melainkan memiliki ilmu kepandaian yang amat tinggi. Mewarisi ilmu-ilmu mendiang ibunya yang dahulu tergolong seorang di antara datuk-datuk persilatan yang disegani. Setelah memiliki kedudukan sebagai panglima, Sumakiat yang memang berdarah keturunan keluarga Pangeran Suma, menjadi seorang bangsawan terhormat dan disegani pula. Hidup mulia dan bahagia dalam gedungnya di kota raja.